belajar kita ini berjalan lancar. Bisa tolong Rafid dipimpin doanya? Silahkan Rafid. Kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Rafid. Ananda, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai public area. Kompetensi dasar KD 3.2 menerapkan penggunaan peralatan untuk pengetahuan dan 4.2 untuk keterampilannya itu menggunakan peralatan. Sementara indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan penggunaan peralatan, menerapkan penggunaan peralatan, menganalisis penggunaan peralatan, dan menggunakan peralatan selanjutnya mempraktekkan peralatan. Nah, setelah mempelajari kompetensi ini, Ananda diharapkan bisa menjelaskan, mendeskripsikan, dan menggunakan peralatan pembersih. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pagi ini itu peralatan pembersih atau cleaning equipment. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian peralatan pembersih, klasifikasi peralatan pembersih. Nah, kemudian dari klasifikasi itu nanti ada manual equipment. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Ini adalah peralatan pembersih. Nah, Anda mungkin bisa mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan peralatan pembersih. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan peralatan pembersih? Bisa? Bisa, Bu. Ya, silakan. Apa peralatan pembersih, Jenisa? Cleaning equipment adalah semua alat pembersih yang fungsi utamanya adalah untuk membersihkan atau menghilangkan noda pada komponen benda datar, benda tegak, dan benda berstruktur. Oke, terima kasih Jenisa. Memang itu adalah pengertian dari peralatan pembersih atau cleaning equipment. Nah, tadi Bu Jul bilang peralatan pembersih ini terdiri dari klasifikasinya itu pertama adalah klasifikasi berdasarkan sumber energi atau tenaga. Nah, yang berdasarkan sumber energi atau tenaga ini dibagi menjadi manual equipment, kemudian machinery and electrical equipment. Nah, yang machinery ini biasa juga disebut dengan mechanical equipment. Nah, sekarang siapa yang bisa tahu apa itu manual equipment? Rafid bisa tahu apa yang dimaksud dengan manual equipment? Peralatan pembersih. Ya, peralatan pembersih. Yang bagaimana? Nah, peralatan pembersih yang digerakkan dengan menggunakan tenaga manusia. Terima kasih, bagus Rafid. Klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi peralatan pembersih berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Itu pertama protective equipment. Nah, yang kedua adalah supportive equipment. Sekarang kita akan membahas mengenai manual equipment. Nah, manual equipment ini terdiri dari 3 kelompok. Yang kelompok yang pertama adalah kelompok broom and brush. Nah, yang kelompok yang kedua adalah kelompok kontainer. Kelompok yang ketiga adalah kelompok linen. Nah, kelompok broom and brush ini, broom ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kelompok kontainer. Kelompok kontainer ini adalah kelompok penampung. Nah, jadi dia nanti berfungsi untuk menampung cairan, pembersih, menampung air, nah menampung peralatan, nah bisa juga menampung kotoran atau sampah. Nah, ini kelompok linen. Nah, kalau kelompok linen Anda bisa mengertikan sendiri ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai kelompok broom and brush. Oke, Ananda. Nah, Gita, coba sebutkan apa-apa saja peralatan yang masuk ke dalam kelompok broom and brush. Yang pertama ceiling broom, yang kedua floor broom, yang ketiga carpet broom, yang keempat toilet bowl brush, yang kelima hand brush, yang keenam shoe brush,
yang ke-7 cloth brush, yang ke-8 cushion brush, Nah, teman yang lain lagi. Coba, Tari. Silakan, Tari. Toilet bowl brush, cushion brush, cloth brush, steel brush, floor broom, and carpet broom. Ya, terima kasih Jenisa, terima kasih Tari, bagus. Nah, sekarang dari yang disebutkan teman-teman tadi, coba dianalisa, coba perhatikan yang mana peralatan pembersih yang Anda miliki yang masuk ke dalam, ada yang punya selling broom, coba bisa ditunjukkan. Atau bisa dideskripsikan saja, yang selling broom itu yang bagaimana, Jerry? Atau yang lain bisa? Yang selling broom itu yang bagaimana? Ya, Jenisa lagi. Silakan, Jenisa. ceiling broom itu sapu yang untuk langit-langit yang panjang. Nah, oke. Membersihkan langit-langit. Terima kasih, Jenisa. Nah, Lucy. Apa yang dimiliki di rumahnya, Lucy? Apa peralatan pembersih Anda di rumah, Lucy? Atau mungkin Mutiara? Coba bisa lagi. Di rumah biasa nggak mengerjakan di rumah, menyapu? Pasti ada sapu kan di rumahnya? Ada, Bu. Nah, kalau sapu biasa tadi disebutkan oleh Jenisa. Nah, sapu itu apa namanya kalau di hotel? Ceiling broom. Selling broom tadi untuk menyapu langit-langit. Nah, kalau sapu lantai, Flare broom. Broom. Flare broom. siapa yang jawab tadi? Nagita, Bu. Nagita, terima kasih Nagita. Floor broom ya. Nah, kemudian ada yang punya sikat lantai atau untuk membersihkan toilet. Nah, kalau yang sikat itu nanti masuk ke dalam yang disebut juga dengan brush ya. Jadi jangan gundar lagi disebut. Jadi kalau ada yang pada umumnya sudah tahu ya, sudah bisa mendeskripsikan apa yang masuk ke dalam kelompok broom dan brush. Nah, itu sudah kirimkan tugasnya di Google Classroom LKVD kita. Nanti Anda baca baik-baik perintahnya, petunjuknya. Nah, kemudian jawab soalnya. Jadi, jika Anda tidak mengetahui atau kurang jelas, bisa dikonfirmasikan melalui WA Group atau Google Classroom-nya. Nah, salah satunya nanti Ibu akan minta Ananda melakukan kegiatan sesuai dengan urutan kegiatan yang Anda tonton pada video tadi, ya. Nah, Anda tetap menggunakan uniform praktek. Nah, lakukan dengan menggunakan peralatan pembersih yang ada di rumah. Mulai dari stepnya apa tadi? Dusting, sweeping, mopping, dan lain-lainnya, ya. Nah, kemudian Anda bisa kegiatannya nanti Anda boleh foto saja. Nah, kemudian ada yang mau kreatif dengan membuatkan video TikTok juga boleh. Tapi nanti makin tinggi kesulitan dari yang Anda pilih, tentu poin penilaiannya juga akan makin tinggi. Jadi bisa dibaca nanti ya di LKPD-nya. Kalau kurang jelas, tanyakan sama Ibu. Oke ya? Ada yang mau bertanya lagi? Jaga kesehatan ya, Nah. Jaga kesehatan, makan yang bergizi dan teratur, kemudian istirahat yang cukup. Nah, kemudian diiringi dengan olahraga. Nah, jangan lupa juga terapkan protokol kesehatan. Apa protokol kesehatannya? Pakai masker, jaga jarak. Dan Mencuci tangan. mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ya. Oke. Ya, Bu. Ingat ya Nanda ya. Ya, Bu. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ya, Bu. Silakan Hafid. Baiklah teman-teman, setelah mengakhiri pelajaran, kita membaca Alhamdulillah. 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 Oke, untuk hari ini terima kasih ya diucapkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.